Pada video kali ini kita akan membahas mengenai organ dan fungsi dari sistem saraf pusat, khususnya adalah cerebral cortex. Ada banyak bagian otak yang bertanggung jawab untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh, salah satunya adalah cerebral cortex. Nah, cerebral cortex merupakan lapisan tipis yang berwarna abu-abu atau biasa disebut dengan gray matter yang membungkus bagian otak besar atau cerebrum. Lapisan ini memiliki area permukaan yang luas. Oleh karena itu, cerebral cortex memiliki berat hampir dari setengah berat otak. Lipatan atau tonjolan berkerut yang membentuk cerebral cortex ini disebut dengan giri, sedangkan celah-celah di antaranya disebut dengan sulci. Cerebral cortex berfungsi sebagai tempat pemrosesan seluruh informasi sensorik yang berasal dari panca indera. Bagian otak ini merupakan bagian yang paling berkembang dari seluruh bagian otak manusia dan bertanggung jawab dalam banyak kemampuan tubuh, termasuk berpikir, berbicara, memproduksi dan memahami bahasa, ingatan, perhatian, kepedulian, pemecahan masalah, dan masih banyak lagi. Berdasarkan struktur dan fungsi, cerebral cortex terbagi menjadi 4 lobus yang diberi nama sesuai dengan tulang tengkorak yang berada di atasnya, yaitu lobus occipital, lobus parietal, lobus temporal, hingga lobus frontal. Yang pertama adalah lobus occipital, yang berada di ujung posterior atau bagian belakang otak yang merupakan target utama dari informasi visual. Tepatnya, lobus ini terletak di belakang lobus parietal dan temporal, serta dipisahkan oleh garis tengah otak. Kutub posterior di lobus occipital ini dikira sebagai primary visual cortex atau striate cortex. Peran utama dari lobus occipital yaitu membantu kita untuk memahami apa yang kita lihat, dengan bekerja sangat cepat dalam memproses informasi yang dikirimkan oleh mata, seperti memahami bacaan di dalam buku atau gambar pada poster. Selanjutnya adalah lobus parietal, terletak di antara lobus occipital bagian belakang dan sulcus sentral yang merupakan alur yang mengelilingi daerah pusat korteks otak dan memisahkan lobus parietal dari lobus frontal. Fungsi utama dari lobus ini adalah menerima dan mengintegrasikan informasi sensorik dari berbagai indera seperti pendengaran, penglihatan, sentuhan, penciuman, dan juga perasaan. Hingga lobus parietal ini akan memantau semua informasi tentang mata, kepala, tubuh, dan akan meneruskannya ke area otak dalam pemrosesan sensorik, koordinasi motorik, perhatian, kesadaran, dan integrasi sensorik motorik. Selanjutnya adalah lobus temporal. Lobus temporal terletak di depan lobus occipital, serta di bawah lobus frontal dan lobus parietal. Lobus ini membentang di antara daerah daun telinga atau auricle hingga sekitar bagian tengah otak. Fungsi utama dari lobus ini yaitu terkait dengan kemampuan pendengaran, bahasa, dan juga emosi. Contohnya, ketika menerima sinyal suara dari telinga, maka kemudian lobus ini akan memprosesnya menjadi sebuah makna yang dapat dipahami. Dengan kata lain, kita tidak bisa memahami pembicaraan seseorang jika bukan karena lobus temporal ini. Selain itu, lobus temporal ini juga berkontribusi pada aspek penglihatan yang kompleks, termasuk persepsi gerakan dan pengenalan wajah. Yang terakhir adalah lobus frontal, yang merupakan lobus dengan ukuran terbesar. Lobus ini membentang dari daerah dahi atau forehead hingga ubun-ubun atau vertex, dan merupakan bagian paling depan dari korteks otak. Fungsi utama dari lobus ini yaitu berkaitan dengan kemampuan penalaran, bergerak, berbicara, hingga berempati. Oke, sekian pembahasan mengenai bagian otak yaitu cerebral cortex dan juga fungsinya. Terima kasih telah menonton, semoga penjelasan ini dapat membantu dan jangan lupa subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih.